Tuntunan Sabda Minggu 24 Juli tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-17 dalam tahun C. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Ayat emas ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari Minggu biasa yang ke-17 dalam tahun C ini, kita mendengar lagi bagaimana Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah sebuah doa yang sederhana, namun merangkum seluruh nilai yang lengkap dari setiap doa. Ketika mengucapkan doa Bapa kami, kita merasakan diri kita sebagai anak-anak Allah, dan dengan demikian kita menjadi rindu akan kedatangan kerajaan Allah, kerajaan Bapa kita, dan juga kita rindu untuk menjadi kudus sama seperti Allah Bapa kita yang adalah kudus. Ada 3 poin yang saya mau berikan sebagai bahan permenungan kita pada minggu ini. Yang pertama, dari perkataan seorang murid kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Kita semua memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan menjalin hubungan dengannya. Kalau kita melihat mereka yang menjalani hubungan yang mendalam dengan Tuhan, maka kita akan menemukan, melihat, dan juga ditarik ke dalam kedamaian dan ketenangan hidup yang mereka miliki sebagai akibat dari hubungan mereka yang mendalam dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka dicintai dan mereka dapat menangani kesulitan hidup dengan sukacita dan ketenangan, sebab mereka yakin dan sadar bahwa Tuhan bersama mereka. Para murid sendiri melihat bahwa betapa dalam dan spontannya Yesus berbicara dengan Bapa, dan mereka menyadari bahwa mereka masih jauh dari hal itu. Jadi mereka meminta Yesus untuk mengajarkan mereka cara berdoa yang benar, agar mereka juga bisa memiliki relasi dengan Bapa sama seperti Yesus sendiri dengan Bapa. Lewat doa Bapa kami, kita juga belajar dari Yesus bagaimana masuk ke dalam hubungan kasih dengan Bapa. Dia mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan kita sepenuhnya pada kasih Bapa yang tanpa batas kepada kita. Yang kedua, keinginan untuk menjadi sama seperti Bapa. Yesus mengajar kita untuk meminta agar kerajaan Bapa masuk ke dalam hati kita. Dia mengungkapkan kepada kita bahwa kerajaan Allah Bapa adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Dan ketika kita berdoa Bapa kami, maka kita mengungkapkan keinginan kita untuk masuk ke dalam hati Bapa. Kita mengungkapkan keinginan kita untuk menjadi sama seperti Bapa dalam kebaikan, kekudusan, dan juga kasih-Nya. Dengan berdoa Bapa kami, maka kita memperbarui dalam diri kita pertobatan hati yang terus-menerus dan mengarahkan kita ke rumah kita yang sebenarnya,
yaitu kerajaan Allah, kerajaan Bapa kita. Doa Bapa kami mengingatkan kita bahwa rumah kita ini berada dalam jangkauan kita, karena Allah Bapa kita sangat dekat dengan kehidupan kita dan ingin membantu kita untuk menjadi lebih seperti Dia, seperti Bapa kita. Yang ketiga, secara terus-menerus kita meminta untuk menjadi kudus. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajak kita untuk selalu bertekun dalam permohonan kepada Bapa untuk meminta karunia Roh Kudus. Roh Kudus membawa kekudusan dalam hidup kita jika kita patuh pada suara, ilham, atau bisikannya. Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa ingin memberkati kita dengan kekudusan ini, tetapi kita harus memperluas kapasitas atau kemampuan diri kita untuk menerima karunia ini dengan meningkatkan kerinduan kita akan karunia kekudusan tersebut. Ketekunan kita dalam mengajukan permohonan akan karunia kekudusan ini bisa memperluas hati kita, memperbesar hasrat diri kita, dan dengan demikian kita dimampukan untuk menerima anugerah kekudusan itu. Jadi, kita tidak boleh bosan untuk meminta karunia kekudusan dari Roh Kudus. Kita harus melakukannya, harus meminta kepada Allah Roh Kudus dengan keyakinan besar dalam kasih Bapa yang selalu mau memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara dan saudari, marilah kita berdoa Bapa kami dengan lebih tenang dan penuh perhatian serta keyakinan akan kebaikan Bapa yang tak pernah habis bagi kita. Dan saat kita berdoa pun, kita hendaknya membiarkan Roh Kudus untuk mengilhami kita agar kita dapat melihat hal sederhana dan kecil apa yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita saat ini untuk membantu datangnya kerajaan Allah Bapa kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.